Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari, Boruto harus terhimpit dari kekuatan Myojinmon, yang membuatnya tidak dapat bergerak dan mengeluarkan cakra dengan baik. Bahkan para biju ingin menolong Boruto, tapi aliran cakra mereka terhambat akibat Myojinmon itu dapat memblokade aliran cakra. Saat itu sosok berjubah putih, yang wujudnya sama seperti patung Shibai langsung muncul di depan Boruto yang sedang tertimpa reruntuhan kayu besar dari Myojinmon. Melihat Boruto sedang kesulitan, sosok aneh itu langsung mengambil pedang milik Boruto yang berada di jubahnya dan dia berkata, "Satu Otsutsuki telah tumbang, selanjutnya mencari anak sialan itu. Aku benci harus bangkit seperti bangkai di ruangan menjijikan ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Siapa kau? Aku rasa kau bukan orang sembarangan. Tapi aku bisa pastikan kalau kau bukan bagian dari Otsutsuki." Sosok aneh yang mendengar itu menjawab, "Entahlah, aku juga tidak tahu siapa aku. Tapi maaf, aku tidak tertarik berbicara panjang padamu. Kalau begitu, aku akan akhiri." Setelah dia berkata demikian, sosok aneh itu langsung mengayunkan pedang tersebut ke arah leher Boruto. Tapi secara tiba-tiba, muncul Kuchio Senojutsu Katagama Boler di sana, dan langsung menghancurkan Myojinmon yang menimpa Boruto, dan kemudian dia melahap Boruto ke dalamnya, dan kemudian menghilang. Saat itu Boruto muncul di markas Kashinkoji. Melihat Boruto terluka cukup parah, Kashinkoji berkata, "Aku pikir itu bagian dari watakmu yang suka memaksakan diri. Kau hampir mati jika aku tidak segera menjemputmu." Boruto yang masih terluka mencoba untuk bangkit dari posisinya, dan tidak bertahan lama dia terjatuh. Tapi Sasuke muncul dari belakang Boruto untuk menahan Boruto. Saat itu Sasuke berkata, "Kerja bagus, kau sudah melakukannya dengan baik, tapi aku rasa tidak ada salahnya kau beristirahat sejenak dan sambil menceritakan semuanya. Sarada dan yang lainnya sudah keluar dari masa kritis." Mendengar itu Kashinkoji menjawab, "Sasuke benar. Aku pikir beberapa jam lagi, mereka akan siuman." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku lega mendengarnya, syukurlah kalau begitu." Kashinkoji yang mendengar itu menjawab, "Baiklah kalau begitu, apa kau bisa menceritakan semuanya? Kami berdua penasaran apa yang sudah kau lakukan di luar sana." Mendengar itu Boruto berkata, "Baiklah jika itu mau kalian, tapi cerita yang akan aku bagikan sangat panjang. Tapi jangan khawatir, aku punya cara baru untuk menjelaskan semuanya kepada kalian dengan waktu singkat." Setelah Boruto mengatakan itu, dia mengeluarkan Jougannya dan menatap mata Sasuke dan Kashinkoji. Alhasil, perjalanan Boruto selama ini dapat mereka lihat secara langsung tanpa Boruto mengucapkan satu kata pun pada mereka, dan membuat mereka langsung mengerti dan paham apa yang telah terjadi. Kashinkoji dan Sasuke yang mengetahui itu cukup syok dan kaget. Sebab melihat Boruto seorang diri harus menghadapi itu semua seorang diri, dan hampir mati beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Saat itu Sasuke berkata, "Jadi para biju sudah ada di tubuhmu? Aku tidak tahu itu keuntungan atau sebaliknya. Apa yang dikatakan ekor 9 ada benarnya. Jika kau kembali lengah dan tidak waspada, mungkin nasib baikmu tidak akan bisa lagi kau dapat seperti sebelumnya." Kashinkoji yang mendengar itu membalas, "Aku tidak percaya kau bisa ke masa depan, dan bertemu dengan Otsutsuki yang berada di puncak tertinggi. Bahkan aku baru tahu kalau ada yang lebih hebat dari Shibai. Benar-benar sulit untuk dipercaya." Boruto yang mendengar itu berkata, "Ya kau benar, dan kau juga sudah melihat seberapa gila kekuatannya. Dia mengatakan padaku, cepat atau lambat dia akan menemuiku lagi. Dan dia sabar menungguku, dan kedengarannya itu benar-benar gila. Aku tidak peduli tentang masa depan atau apalah itu, yang menentukan semua jalanku adalah diriku sendiri, bukan Otsutsuki sampah itu." Mendengar itu Sasuke membalas, "Aku tidak percaya kau bahkan sudah lepas dari Momoshiki. Aku pikir, jika kau menjelaskannya kepada Kawaki, maka urusan kalian telah selesai, dan tidak perlu saling membunuh lagi." Mendengar itu Boruto berkata, "Aku pikir kali ini dia memiliki tujuan lain, dia ingin bermain-main untuk mencoba mengambil buah cakra. Ya walaupun aku tidak tahu bagaimana cara mereka menempuh itu. Tapi aku tahu, mereka sedang melakukan hal bodoh dengan sel Shibai. Aku rasa Kawaki membenciku bukan hanya karena Otsutsuki, melainkan dengan alasan yang berbeda dari sebelumnya." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari dekat mereka bertiga, muncul portal Jikuka Ninjutsu yang menyerap Sasuke dan Kashinkoji, dan begitu juga Boruto. Mereka bertiga tidak menyadari adanya serangan kejutan dari musuh. Saat itu mereka berada kembali di ruangan milik Amado, dan sosok makhluk aneh itu duduk dengan santai sambil memandangi mereka. Kashinkoji yang melihat itu berkata, "Apa? Apa ini sungguhan? Bukannya dia adalah Shibai Otsutsuki?"
Boruto yang mendengar itu membalas. Sialan kau bajingan, bagaimana kau bisa membawaku kembali di tempat menjijikan ini? Tapi Paman Kashin Koji, aku sebelumnya berpikiran sama sepertimu. Aku pikir dia Shibai, tapi aku bisa merasakannya dengan Jogan. Dia seperti manusia eksperimen Amado yang menggunakan sel Shibai. Tidak lama Boruto berkata demikian, musuh yang di depannya langsung mengeluarkan jutsu Doton pembelah tanah, dan ingin menjatuhkan mereka bertiga di dalam bawah tanah tersebut. Boruto yang menyadari itu, langsung mengeluarkan Goudadamanya, dan memberikannya kepada Sasuke dan Kashin Koji untuk berpijak agar mereka tidak jatuh ke bawah. Saat itu musuh aneh di depannya berkata, "Kau cukup banyak tahu tentang itu Uzumaki Boruto. Aku pikir kau tahu banyak, aku tidak akan pernah bisa membiarkanmu pergi sebelum aku mendapatkan apa yang ku mau." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, ayo kita selesaikan sekarang. Jujur saja, aku sangat-sangat bosan harus melihat monster-monster sepertimu. Aku sangat muak dan merasa segera ingin melenyapkan kalian." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba Sasuke membakar sosok musuh yang ada di depannya. Dan secara mengejutkan, sosok itu tidak terlalu hebat, dan dia terbakar habis dengan api Amaterasu milik Sasuke. Bahkan mereka bertiga kaget melihatnya, sebab mereka tidak percaya kalau sosok itu dapat dikalahkan dengan mudah. Melihat musuh sudah berubah menjadi abu, Sasuke mencoba mendekati dirinya, tapi Boruto menghadang Sasuke untuk melakukan tindakan demikian. Saat itu Boruto berkata, "Berhati-hatilah Paman, sudah banyak hal seperti itu membuatku hampir mati, karena aku menganggap musuh sudah dikalahkan. Aku pikir, lebih baik menggunakan Bunshin untuk melihat kondisinya daripada menggunakan tubuh utama." Kashin Koji yang mendengar itu membalas, "Kau benar, aku tidak tahu jika Amado punya manusia eksperimen lagi dengan menggunakan sel Shibai." Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu juga belum pasti Paman, itu hanya hipotesaku saja. Tapi intinya, dia sama seperti kita, walaupun rupa dan wajahnya mirip seperti Shibai, bahkan tanduknya tidak ada perbedaan sedikit pun." Setelah Boruto berkata demikian, Kashin Koji menjawab, "Jadi sekarang apa? Berapa lama kita harus berdiam diri di sini? Aku rasa, ini sangat tepat sekali. Kita bertiga berada di ruangan rahasia Amado. Aku juga tidak tahu kalau kakek tua itu memiliki tempat rahasia yang masih bisa dia sembunyikan." Setelah Koji mengatakan itu, Boruto mengeluarkan Bunshin-nya, dan mendekati sosok musuh yang terbakar akibat Amaterasu Sasuke. Saat itu Bunshin-nya melihat dengan jelas kalau musuh yang mereka hadapi sudah bisa dipastikan mati dan tidak bernyawa lagi. Untuk memastikan semua aman, Boruto menggunakan jutsu penyegel agar dia tidak mau kejadian seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi kembali. Sesudah semuanya aman, mereka bertiga akhirnya menyelidiki tempat itu. Saat itu Koji melihat kalau ruangan sebelah hancur lebur seperti baru terjadi ledakan. Mendengar itu Boruto menjelaskan kalau kehancuran yang ada di sini merupakan pertarungan Boruto sebelumnya. Saat itu Sasuke melihat ada sesuatu yang aneh pada pijakan kaki mereka. Dan ternyata, ada pintu ruang bawah tanah rahasia yang disamarkan seperti lantai yang mereka pijak sekarang.